Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Taala berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Al-Baqarah. Sekarang kita sampai kepada firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahda falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah Taala mengatakan, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, dan mereka berkata bahwasanya lan tamassana an-nar, sekali-kali kami tidak akan masuk ke dalam neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali kata mereka orang-orang Yahudi ini hanyalah pada waktu tertentu saja. Ya, orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya kalaupun mereka akan masuk ke dalam neraka, maka mereka hanya akan masuk ke dalam neraka itu beberapa saat saja. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudah yaitu ya waktu yang telah ditetapkan ini adalah 40 hari. Jadi orang-orang Yahudi ini mengklaim bahwasanya mereka akan masuk ke dalam neraka. Akan tapi mereka masuk neraka itu tidak lain hanya 40 hari saja. Ini adalah jamaah yang dimuliakan Allah Taala, bentuk kedustaan serta penyesatan mereka terhadap orang-orang awam di antara mereka. Mereka berdusta yang menjadikan orang-orang awam dari orang-orang Yahudi ini ya, termakan dengan kedustaan yang mereka lontarkan tersebut dan menjadikan mereka enggan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Allah Taala mengatakan, Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahda, apakah kalian telah mengambil janji dari Allah Taala? Ya, al-ahdu yaitu adalah perjanjian yang kuat. Jadi apakah kalian mengatakan seperti itu, bahwasanya kalian tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya 40 hari saja? Apakah kalian telah mengambil janji dari Allah Taala? Apakah Allah pernah menjanjikan kepada kalian bahwasanya apabila kalian masuk ke dalam neraka tersebut, kalian hanya akan masuk ke dalam neraka ini hanya 40 hari? Adakah Allah berjanji seperti itu kepada kalian, wahai orang-orang Yahudi? Fala yukhlifallahu ahdah, sedangkan Allah Taala tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Apa-apa yang Allah Taala janjikan kepada hamba-hambanya, apabila itu memang benar dari Allah Taala, seperti janji-janji yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, ataupun janji-janji yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, maka sama sekali Allah Taala tidak akan menyelisihi janjinya tersebut. Fala yukhlifallahu ahdahu, Allah tidak mungkin mengkhianati janjinya. Allah janjikan bagi orang yang berpuasa nanti akan masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan, pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Subhanallah, janji Allah Taala pasti akan Allah penuhi. Allah Taala juga menjanjikan
melalui perantara Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang mereka menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat setiap harinya, maka Allah tabaraka wa taala akan bangunkan istana bagi orang tersebut di surga Allah tabaraka wa taala. Ini janji Allah. Allah tabaraka wa taala juga menjanjikan orang yang menjaga 4 rakaat salat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah haramkan baginya untuk masuk dalam neraka. Ini janji Allah. Fala yukhlifallahu ahda. Dan Allah tabaraka wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Apabila memang Allah berjanji, maka Allah tidak mungkin akan menyelisihi janji-janji tersebut. Makanya di sini sewaktu orang Yahudi mengatakan bahwasanya kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya pada waktu yang tertentu saja, hanya 40 hari saja, maka dikatakan kepada mereka ini, apakah kalian telah mengambil janji dari Allah tabaraka wa taala? Apakah ada Allah tabaraka wa taala menjanjikan yang demikian untuk kalian? Kalau ada, Allah tidak mungkin mengkhianati janjinya. Kemudian Allah tabaraka wa taala lanjutkan, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, atau kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Atau kalian cuma dusta atas nama Allah. Kalian mengatasnamakan Allah tabaraka wa taala padahal tidak pernah Allah tabaraka wa taala katakan dalam kitabnya. Tidak pernah Allah janjikan orang Yahudi, kalian paling kalau masuk neraka cuma 40 hari, tidak ada. Kalian cuma mengatasnamakan Allah tabaraka wa taala saja. Untuk apa? Untuk mereka, orang-orang awam di antara kalian, ikut ajaran kalian yang sesat tersebut, ya, ajaran yang salah tersebut, agar mereka tidak mau masuk dalam agama Islam. Ya, mereka hanya mengada-ngada atas nama Rabbul Alamin, mengada-ngada atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mengingkari dusta orang-orang Yahudi tersebut. Yang mana dusta mereka ini adalah klaim mereka yang mengatakan bahwasanya mereka hanya akan masuk ke dalam neraka selama 40 hari, kemudian mereka keluar dari neraka tersebut. Sebesar apapun dosa yang dilakukan mereka, kalau mereka beragama Yahudi, ini klaim mereka, dusta mereka orang-orang Yahudi tersebut. Klaim mereka apa? Kalau mereka beragama Yahudi, sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, mau mereka berzina kah, mau mereka minum khamar, mau mereka makan riba, mau mereka menyekutukan Allah, dosa apapun yang mereka lakukan, kalau mereka beragama Yahudi, kata mereka ini bahwasanya mereka akan masuk neraka paling 40 hari, habis itu dikeluarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini klaim mereka, dusta mereka, ya. Yang mana mereka mengatakan sebesar apapun dosa mereka, selama masih memeluk agama Yahudi, maka masuk neraka cuma 40 hari saja. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala melanjutkan, hal ini bisa saja terjadi apabila mereka memiliki perjanjian dengan Allah. Akan tapi di mana perjanjian tersebut? Kalau memang Allah menjanjikan, nah mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Apa susahnya bagi Allah tabaraka wa ta'ala? Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu. Tapi tidak ada ternyata janji Allah seperti itu kepada orang-orang Yahudi ini. Mereka hanya berdusta atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala katakan, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataukah kalian mengatakan sesuatu tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui tersebut. Artinya perjanjian itu sama sekali tidak ada, jamaah yang memuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Hal itu hanyalah dusta dari orang-orang Yahudi ini. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mengetahui lagi maha bijaksana menetapkan keputusannya bagi manusia apakah akan masuk neraka atau masuk surga. Hukum itu berdasarkan keadilan serta rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala yang jauh dari intervensi nasab maupun kedudukan sosial seseorang. Artinya Allah tabaraka wa ta'ala ya tidak bisa diintervensi dengan apapun. Karena mereka Yahudi, maka mereka cuma 40 hari saja di neraka, tidak bisa. Ya, surga dan neraka adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Karena mereka keturunan Yahudi, nasabnya keturunan Yahudi, maka mereka klaim cuma masuk neraka beberapa hari saja. Tidak bisa jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di sini juga pelajaran bagi kita bahwasanya nasab tidak menjamin
bahwasanya orang itu akan selamat dari murka Allah. Tidak ada jaminan kedudukan sosial seseorang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang memiliki nasab yang mulia, kita lihat bagaimana anak dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, nasab yang mulia, anak Nabi, ternyata ingkar pada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mau ikut di atas bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, padahal nasabnya adalah anak Nabi. Kita lihat bagaimana paman Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang senantiasa membela dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahkan menempati posisi bagaikan ayahanda dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, membela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, nasab yang mulia, pamannya ternyata mati dalam keadaan kafir. Maka yang membedakan seseorang di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala adalah keimanan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ketakwaan mereka kepada Allah. Ini yang membedakan seseorang di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, yang menjadikan seorang itu berhak masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila mereka ahlu tauhid, mereka mentauhidkan Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Kalau mereka ahlul kitab, mereka menyekutukan Allah, mereka syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka akan masuk dalam neraka, mereka kekal dalamnya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab, Yahudi atau Nasrani atau Majusi, apa saja dari ahli kitab tersebut, wal musyrikin, dan orang-orang yang syirik menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, fi nari jahannam khalidina fiha, maka mereka masuk ke dalam neraka jahannam, mereka kekal dalam neraka jahannam tersebut. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau mereka menyekutukan Allah, mereka tidak beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mereka ahlul kitab, tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk dalam agama Islam, ulaika hum syarrul bariyah, maka mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang akan masuk dalam neraka Allah, finari jahannam khalidina fiha, mereka masuk dalam neraka jahannam khalidina fiha, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah sebaik-baiknya makhluk, mereka akan masuk ke dalam surga. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya Allah tabaraka wa ta'ala katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya apa yang Allah ciptakan, sebaik-baiknya manusia, dan balasan mereka di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu abadan, selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dzalika liman khasyiya rabbah, dan ini adalah bagi mereka yang takut pada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, orang-orang yang mukmin mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, mereka yang berhak masuk ke dalam surga Allah. Sebaliknya, mereka yang menyekutukan Allah, jatuh dalam syirikan, apapun nasab mereka, setinggi apapun kedudukan sosial mereka, walaupun mereka keturunan Nabi, Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub, anak keturunan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, memiliki status sosial yang tinggi, keturunan Nabi. Tapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah, mereka bermaksiat kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengingkarinya, bahkan mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila mereka tidak beriman setinggi apapun status sosial mereka, maka tidak akan manfaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak masuk dalam agama Islam. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala,
Jelas sekali dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, disampaikan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah berkata dari hawa nafsunya, melainkan adalah wahyu yang Allah tabaraka wa taala turunkan. Rasul menjelaskan yang nantinya akan ditanya dalam kubur. Seseorang apabila meninggal dunia semuanya akan ditanya. Yang ini adalah fitnah kubur. Manusia akan ditanya tentang apa mereka akan ditanya. Mereka akan ditanya tentang siapa Tuhan mereka, siapa Nabi mereka, apa agama mereka. Ini yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di kubur kelak. Bukan ditanya kalian anak siapa, enggak. Apakah kalian keturunan Rasul? Tidak ditanya oleh malaikat tersebut, jamaah yang milik Allah tabaraka wa taala. Apakah kalian keturunan Nabi Yakub? Apakah kalian dari Bani Israel? Atau apakah kalian keturunan Nabi Isa? Apakah kalian keturunan Nabi Muhammad? Adakah pertanyaan seperti itu? Tidak ada. Yang ditanya apa? Siapa Rob kalian, Tuhan kalian? Siapa Nabi kalian? Apa agama kalian? Ini yang ditanya oleh malaikat di kubur tersebut. Maka apa gunanya nasab di sini, jamaah yang milik Allah tabaraka wa taala? Apabila dia tidak beriman kepada Allah, apabila dia tidak bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu Allah tabaraka wa taala, ya, pada ayat selanjutnya Allah katakan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, kata Allah tabaraka wa taala, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat sayyi'ah. Ya, sayyi'ah itu apa? Sayyi'ah adalah amalan buruk. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala anhu, bahwasanya yang dimaksud dengan perbuatan buruk di sini, sayyi'ah di sini adalah kekufuran. Karena kekufuran adalah perbuatan buruk yang paling buruk. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk daripada kekufuran. Sebagaimana tidak ada sesuatu yang lebih baik melainkan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Ini adalah kekufuran, kata Syekh As-Sa'di. Ya, sayyi'ah di sini barang siapa yang melakukan sayyi'ah, ya, kekufuran, dan berdusta atas nama Allah tabaraka wa taala, mengatakan sesuatu, dia nisbatkan kepada Rabbul Alamin, dia nisbatkan kepada Allah tabaraka wa taala, padahal Allah tabaraka wa taala tidak pernah mengatakannya. Wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dia telah diliputi dengan khati'ah. Khati'ah ini jamak dari khata'. Apa itu khata'? Kesalahan, kesalahan. Khati'ah artinya jamak, kesalahan-kesalahan. Dia diliputi dengan dosa-dosa, diliputi dengan maksiat-maksiat. Dan yang paling besar dari maksiat tersebut adalah menyekutukan Allah tabaraka wa taala, syirik pada Allah tabaraka wa taala, yang Allah tidak akan ampunkan dosanya. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka Allah tabaraka wa taala katakan, maka mereka itu adalah ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, kata Allah tabaraka wa taala, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka tersebut. Ya, khalidin, hum fiha khalidun, ya, mereka kekal selama-lamanya. Dikarenakan mereka menyekutukan Allah, mereka syirik kepada Allah tabaraka wa taala, mereka jadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh benar bahwasanya perkara yang demikian adalah tidak semudah yang mereka katakan. Yaitu mereka katakan apa? Mereka kalau masuk neraka cuma 40 hari. Ya, enak sekali. Ya, mengklaim sendiri seperti itu, seolah-olah surga neraka adalah punya mereka. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya, perkara ini tidak semudah apa yang mereka katakan. Karena apa? Karena timbangannya adalah nanti antara pahala dan dosa. Barang siapa yang melakukan banyak keburukan sehingga dosa-dosanya meliputi dirinya dan mengotori jiwanya, maka tidak ada yang pantas bagi kekotoran jiwanya kecuali neraka Allah. Dan barang siapa yang beriman dan beramal soleh, kemudian dengan keimanan dan amal itu dia mensucikan dirinya, maka yang pantas untuk mensucikan, untuk kesucian dirinya adalah surga, negeri keabadian, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala anhu. Adapun kedudukan sosial serta nasab
dan pengakuan-pengakuan dusta tidak mempengaruhi sama sekali untuk merubah status di akhirat nanti. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, tidak ada manfaatnya gelar-gelar yang didapat seseorang di dunia apabila di akhirnya nanti dia masuk dalam neraka Allah. Misalnya dia memiliki gelar yang dia tidak tahu lagi berapa banyak titik komanya sudah di belakang namanya. Dia memiliki ilmu-ilmu dunia, doktor, profesor, subhanallah, banyak sekali. Ataupun mungkin dia memiliki gelar-gelar ya selain misalnya dari belajar ilmu dunia, belajar ilmu agama juga. Karena sekarang subhanallah ya banyak lembaga-lembaga pendidikan, universitas yang bisa mengeluarkan gelar-gelar. Ya gelarnya LC misalnya, magister, profesor, doktor. Dia belajar, tapi ilmunya tidak manfaat. Dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka tidak akan ada manfaat bagi dirinya. Walaupun di dunia dia dikenal sebagai orang alim. Di dunia orang beranggapan bahwasanya manusia ini, hamba ini adalah hamba yang soleh. Di dunia orang menganggap, oh ini ustadz, ini suka ceramah di mana-mana. Dia kalau ceramah jamaahnya ramai, subhanallah. Kenapa? Karena kemudian lisannya dan memang benar apa yang dia katakan. Dia kalau misalnya ceramah menjadikan orang-orang menangis misalnya, gelarnya banyak sekali. Dia misalnya hafal Al-Quran, bisa juga dia misalnya hafal hadis, tapi ternyata dia tidak mengamalkannya. Ini tidak ada manfaatnya. Walaupun di sisi manusia orang ini memiliki gelar yang mulia, dipanggil oleh manusia sebagai tuan guru, dipanggil ustadz, dipanggil habib, dipanggil syekh, dipanggil kiai. Maka ini gelar-gelar dunia yang tidak akan ada manfaatnya di sisi Allah apabila dia tidak bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, manusia bisa tertipu, jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Kita tidak ada yang mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati manusia. Ada yang dia belajar, tujuannya apa? Untuk mencari popularitas, untuk mencari massa, untuk mencari dunia, untuk mendapatkan jabatan. Dia belajar, menghafalkan hadis, menghafalkan Al-Quranul Karim. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati mereka. Tidak ada gunanya. Makanya kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak amalkan ilmunya dengan benar, dengan ikhlas untuk mengharap wajah Allah, maka tidak ada guna. Apalagi kalau ilmu itu tidak diamalkan sama sekali. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Mulk bahwasanya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah tabaraka wa taala ya ciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan ya kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk menguji manusia, untuk melihat di antara mereka siapa yang paling baik ahsanu amala, paling baik amalannya. Yang jadi tolak ukur apa? Amalnya. Tidak ada guna tuh gelar yang panjang-panjang di belakang namanya kalau dia tidak beramal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mengetahui keutamaan solat, dia tidak solat. Dia mengetahui keamalan puasa, dia tidak puasa. Mengetahui keutamaan zakat, dia tidak bersedekah, tidak membayar zakat. Dia mengetahui keutamaan haji, umroh, dia tidak haji, dia tidak umroh. Apa gunanya? Walaupun kita katakan tadi gelarnya seabrek-abrek, gelarnya panjang, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, maka ini adalah menjadi sesuatu yang tidak akan bermanfaat. Makanya kita pikir jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, orang pada hari ini mereka banyak hanya terpaku dengan gelar dunia. Mereka hanya terpaku, mau pingin ngejar gelar LC, pingin ngejar gelar magister, pingin ngejar gelar doktor, pingin ngejar gelar profesor. Tujuannya apa? Biar dipandang manusia. Dia tidak mikirkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala nanti apa gelarnya di akhirat kelak.
Apakah dia akan dikenal sebagai orang yang taat? Apakah dia akan dikenal sebagai seorang abid, seorang yang ahli ibadah? Apakah nantinya sewaktu menghadap Allah dia akan dikenal oleh penduduk langit sebagai seorang yang alim, sebagai orang yang faqih, sebagai orang yang rajin puasa, sebagai orang yang rajin untuk bersedekah? Ataukah dia dikenal sebagai orang yang fajir, sebagai orang yang berbicara tanpa ilmu, atau dikenal sebagai orang yang tidak melakukan apa yang dia ketahui? Mereka mengetahui tapi mereka tidak amalkan. Makanya Allah katakan kabura maqtan indallah, ya Allah sangat benci sekali antaqulu ma la taf'alun, kalian mengatakan apa yang kalian tidak amalkan. Allah benci zaman dengan Allah Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Taala. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Gelar-gelar dunia, alhamdulillah, ini adalah mudah-mudahan kemuliaan yang Allah Taala berikan untuk seseorang. Namun kita hendaklah tidak terpana dengan gelar-gelar tersebut. Hendaklah kita penuhi jiwa kita dengan rasa takut pada Allah Taala. Semakin banyak ilmu yang Allah Taala berikan kepada kita, jadikanlah ilmu tersebut menambah rasa takut kita kepada Allah Taala. Bukankah Allah Taala mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama? Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Maka asar dan bekas dari ilmu yang Allah Taala berikan kepada kita adalah menjadikan diri kita semakin takut pada Allah Taala. Hendaklah kita tunjukkan pada Allah Taala bahwasanya gelar-gelar yang diberikan oleh manusia memang pantas ada pada diri kita, dan memang seperti itulah dan sejalan dengan apa yang ada dalam diri kita, dan seperti itulah nantinya yang akan dikenal oleh penduduk langit, yang akan nanti kita menghadap Allah Taala dengan gelar-gelar yang lebih mulia. Ini yang paling utama. Bagaimana agar kita menghadap Allah mendapat derajat manusia yang bertakwa kepada Allah Taala, ini yang harus kita perjuangkan. Adapun dunia hanya sebentar saja. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajudu dzalika, dan sedikit sekali yang lewat dari umur yang 60 sampai 70 itu, sedikit sekali. Ya, maka hendaklah kita pikirkan kehidupan kita setelah kematian ini. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita nanti menghadap Allah Taala. Apakah kita mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa ataukah orang-orang yang berdosa, wa iyazubillah. Kemudian pada ayat ke-82, ayat ke-82 Allah Taala katakan walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, maka mereka adalah penduduk surga, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam surga itu selama-lamanya. Di sini jamaah milik Allah Taala senantiasa Allah katakan walladzina amanu wa amilus solihat, iman amal soleh, iman amal soleh. Karena salah satu bentuk benarnya keimanan seseorang akan diaplikasikan dengan amalannya. Orang tidak mungkin dapat beramal soleh melainkan telah benar keimanannya kepada Allah Taala. Makanya amal merupakan buah daripada iman. Bagaimana seorang bisa yakin untuk berjuang jalan Allah Taala apabila keyakinannya terhadap janji Allah tidak kuat? Bagaimana seorang bisa berperang jalan Allah Taala, berkorban harta, berkorban jiwa? Kita lihat para sahabat ridwanullah alim jami'an, mereka korbankan diri mereka, mereka korbankan harta mereka, bahkan mereka korbankan keluarga mereka untuk agama Allah Taala. Kenapa? Karena benar keimanan mereka. Mereka yakin
akan janji Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tahu Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Ya, ini buah dari iman yang benar tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari kiamat, serta beramal soleh, dan suatu amal itu, kata beliau, bahwasanya amal soleh tidak akan diterima, tidaklah dikatakan amal soleh itu amalan soleh kecuali terpenuhi dua syaratnya, yaitu amal tersebut harus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan amal tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dikatakan amal itu amalan soleh apabila dia tidak tujukan amalannya untuk meraih wajah Allah Ta'ala. Dia tujukan amalan tersebut untuk manusia, maka ini adalah riya, dan riya tidak disebut dengan amal soleh. Begitu juga sebaliknya, dia mengerjakan suatu amalan yang sangat banyak, akan tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukanlah amalan soleh, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, tidak dikategorikan sebagai amalan soleh. Karena Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalannya tertolak. Maka amalan yang tertolak ini bukanlah amalan soleh. Dan orang-orang yang selamat dan berhasil, yang akan masuk dalam surga Allah Ta'ala adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu amal soleh tadi terpenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan orang-orang yang celaka, yang akan masuk ke dalam neraka Allah, adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dan ingkar kepadanya. Jamaah yang mulia Allah Ta'ala, ya, dari beberapa ayat yang kita sampaikan tadi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyampaikan ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Yang pertama adalah tidak bermanfaatnya nasab seseorang dan kedudukannya di dunia, serta pengukuhan bahwasanya kebahagiaan manusia sama faktornya dengan kecelakaannya, yaitu faktor kebahagiaan manusia adalah iman dan amal soleh. Faktor yang menjadikan manusia nantinya akan bahagia pada kehidupan di akhirat adalah iman dan amal soleh. Sedangkan celakanya mereka adalah karena kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, di sini jamaah yang mulia Allah Ta'ala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kembali menyampaikan bahwasanya tidak ada gunanya nasab tersebut, tidak ada gunanya kedudukan tersebut, tidak ada gunanya jabatan, tidak ada gunanya status sosial di masyarakat, statusnya tinggi gitu kan, darah biru, hijau, kuning misalnya, apapun warna darahnya, apapun kedudukannya. Yang membedakan seseorang di hadapan Allah Ta'ala adalah ketakwaannya, yang menjadi faktor suksesnya dia nanti di hari kiamat, yang menjadi faktor yang menjadikan orang tersebut akan masuk dalam surga Allah atau masuk ke dalam neraka Allah adalah ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Apabila dia beriman dan beramal soleh, maka dia akan masuk dalam surga. Namun apabila dia kufur, apabila dia menyekutukan Allah, setinggi apapun status sosialnya, sebagus apapun nasabnya, kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia sekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang selanjutnya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah peringatan terhadap bahayanya dosa, baik itu adalah dosa kecil maupun dosa besar, dan anjuran untuk menghapuskan dosa dengan bertobat kepada Allah Ta'ala dan melakukan amal soleh sebelum dosa itu meliputi jiwa dan menghalanginya untuk bertobat, wa iyadzubillah. Nah, di sini
Syekh rahimahullah ta'ala mengingatkan kita ya untuk tidak bermain-main dengan dosa dan maksiat. Bahaya jamaah dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Waktu seorang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada jaminan, kita tidak mengetahui apakah dosa kita diampunkan oleh Allah atau tidak. Walaupun kita yakin Allah tabaraka wa ta'ala Maha Pengampun, kita yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita yakini Allah Tawwabur Rahim, Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Tapi adakah di sana sesuatu yang menjanjikan si fulan dosanya telah dihapuskan? Kalau Nabi yang mulia SAW masih hidup, iya. Rasulullah SAW katakan fulan fil jannah, alhamdulillah, dah tahu, dah aman. Kenapa? Karena Nabi udah mengabarkan. Nah, pada hari ini masalahnya Rasul yang mulia SAW telah wafat, telah meninggal dunia. Kita nak bertobat kepada Allah, kita harapkan Allah tabaraka wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita, tapi kita tidak tahu. Tahta masyiatillah. Kalau Allah mau hapuskan, Allah hapuskan. Kalau Allah mau azab, Allah azab. Wa iyazubillah. Maka jangan pernah meremehkan dosa. Berupaya semaksimal mungkin untuk sejauh-jauhnya jangan sampai ngerjakan dosa dan maksiat. Berupaya semaksimal mungkin, mujahadah, berjuang. Ini maksiat, ini bahaya. Sabarlah, sabar tidak lama di dunia ya. Dan kalaupun yang sudah terlanjur tidak sanggup, misalnya jatuh ke dalam kemaksiatan, jatuh ke dalam dosa, memang seperti itu manusia, maka bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bertobat ya, Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menerima tobat hamba-hambanya. Namun kita ya tidak boleh meremehkan dosa tersebut. Jangan katakan kalau Allah Maha Penerima Tobat, ya udahlah maksiat saja. Tahu dari mana akan diterima tobatnya? Kita tidak tahu. Ya, kita cuma mengharapkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala ya ampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan untuk kita senantiasa melakukan amal soleh, dan Allah tabaraka wa ta'ala jauhkan kita dari segala macam bentuk dosa dan maksiat. Ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Apa yang benar datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.